Halo teman-teman Brain Supply, jadi saya membuat video ini untuk melanjutkan materi pembelajaran kita tentang hukum pidana, di mana kemarin itu kita membahas tentang pengertian hukum pidana dan ruang lingkup hukum pidana itu sendiri. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang istilah hukum pidana dan pembagian hukum pidana ini dalam arti luas dan sempit, atau hukum pidana material. Jadi dalam hukum pidana itu kita mengenal hukum pidana dalam pembagian hukum pidana dalam arti luas dan hukum pidana dalam arti sempit. Nah, kemarin sudah kita bahas tentang hukum pidana objektif dari beberapa ahli. Hal ini melahirkan istilah yang dikategorikan sebagai apa itu hukum pidana gitu, sekaligus juga menunjukkan adanya pembagian dalam hukum pidana yang dalam artian yang lebih luas gitu, yaitu yang pertama itu hukum pidana material atau sering juga disebut dengan hukum pidana substantif. Nah, sering juga disebut dengan hukum pidana saja begitu. Apa itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan dari hukum tersebut. Nah, adapun di Indonesia yang menjadi sumber hukum pidana ada pada KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan undang-undang di luar KUHP yang mengatur tentang tindak pidana khusus, seperti misalnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Terus ada juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Nah, itu tadi adalah undang-undang luar KUHP-nya. Nah, kemudian yang kedua, hukum pidana formil atau hukum acara pidana, yaitu aturan-aturan yang mengatur tentang bagaimana negara dengan perantara alat-alatnya, seperti siapa perantara alat-alat ini adalah polisi, jaksa, hakim, melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Adapun yang jadi sumber hukum pidana formil atau hukum acara pidana ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Kemudian ada di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang intelijen negara misalnya, atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Dan dalam peraturan-peraturan yang tersebar itu ada juga yang berada di ketentuan-ketentuan undang-undang tentang tindak pidana khusus. Nah, seperti misal undang-undang pidana korupsi dan lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah hukum pelaksanaan pidana, atau kalau dalam bahasa Belandanya itu strafrechtkonrecht, gitu. Kira-kira begitu bunyinya. Yaitu aturan-aturan tentang pelaksanaan pidana penjara, pidana kurungan, tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan sebagainya. Sampai saat ini peraturan tentang pelaksanaan pidana ini dapat kita lihat atau ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan berbagai
dan aturan turunannya. Nah, atau aturan peraturan pelaksanaannya. Nah, selanjutnya itu adalah pembagian hukum pidana dalam arti sempit. Kalau tadi kan pidana dalam arti yang luas nih. Nah, kalau ini adalah arti sempitnya, dalam arti sempit. Dalam arti sempit ini dia terbagi lagi. Yang pertama itu berdasarkan wilayah keberlakuannya. Misal hukum pidana umum. Hukum pidana umum ini berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, yaitu di mana ada di KUHP dan undang-undang yang tersebar di luar KUHP. Kemudian wilayah berlakunya juga bisa kita kategorikan lagi ke dalam hukum pidana lokal. Nah, di mana dapat ditemukan adanya hukum pidana lokal ini? Misalnya peraturan daerah untuk daerah-daerah khusus. Nah, misalkan di Kalimantan Selatan ada tentang pidana lokal. Nah, ini dimuat dalam peraturan daerah atau perdanya, atau di kabupatennya juga ada begitu. Tetapi ada ketentuan lagi kalau dalam pidana dalam perda ini ada syarat-syarat yang tidak boleh pidana dalam perda ini tidak boleh melewati ketentuan yang sudah ada. Misal ada minimal batasan hukumannya, misal begitu. Nah, kemudian setelah berdasarkan wilayah berlakunya, selanjutnya itu adalah berdasarkan bentuknya. Nah, berdasarkan bentuk. Jadi yang pertama adalah wilayah berlaku, yang kedua adalah berdasarkan bentuknya. Nah, adapun yang menjadi berdasarkan bentuknya ini terbagi lagi. Yang pertama itu adalah hukum pidana tertulis. Nah, kalau kita bicara hukum pidana tertulis ini terbagi lagi menjadi dua. Ada dua bentuk hukum pidana tertulis ini. Yang pertama itu adalah hukum pidana yang dikodifikasikan atau dibukukan begitu. Misalnya seperti KUHP, dan yang kedua itu adalah hukum pidana yang tidak dikodifikasikan. Misalnya tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang tersendiri, seperti undang-undang tindak pidana ekonomi, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang tindak pidana pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, atau undang-undang KDRT misalnya, dan banyak lagi. Nah, seperti undang-undang ini itu dikategorikan sebagai hukum pidana yang tidak dikodifikasikan. Jadi harus diingat, hukum pidana yang dikodifikasikan itu adalah kitab undang-undang hukum pidana, dan yang bukan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan ini seperti undang-undang yang di luar KUHP. Nah, selanjutnya hukum pidana yang tidak tertulis. Nah, hukum pidana yang tidak tertulis ini seperti apa? Kalau kita bayangkan atau istilahkan itu dengan hukum pidana adat. Hukum pidana adat. Nah, apa itu hukum pidana adat? Yaitu adalah hukum yang berlaku hanya untuk masyarakat-masyarakat tertentu. Tertentu artinya di sini ada limitasi, ada batasan dalam keberlakuannya. Tidak seperti hukum pidana tertulis. Hukum pidana tertulis ini dia berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia dan tidak pandang daerah tertentu saja. Nah, kalau hukum pidana tertulis ini hanya pada masyarakat tertentu. Nah, apa yang menjadi dasar hukum berlakunya ini pada hukum pidana? Kalau kita lihat lagi, dasar hukum keberlakuannya itu pada zaman Hindia Belanda atau zaman penjajahan dulu, zaman kolonial, yaitu pasal 131 IS. Nah, IS ini kepanjangan dari Indisch Stadregeling. Nah, atau dalam AB itu Algemene Beveling van Wetgeving. Nah,
Kemudian ada juga di zaman, kalau teman-teman pernah dengar, zaman undang-undang dasar sementara UUDS. Nah, itu ada di pasal 43 ayat 4, pasal 32, pasal 104 ayat 1, pasal 14, pasal 13, pasal 16 ayat 2, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, kemudian dalam pasal 5 ayat 3 sub B. Nah, itu tadi bisa dilihat kalau kita mau mengkaji tentang hukum pidana tidak tertulis atau hukum pidana adat tadi. Nah, kira-kira begitu dulu materi tentang pembagian hukum pidana dalam arti luas dan hukum pidana dalam artian yang sempit.